Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Dwi Puspitasari, NIM 210501110204, jurusan Manajemen Prodi Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan mereview materi mengenai yang pertama uang dan lembaga keuangan, yang kedua Bank Sentral atau Bank Indonesia, yang ketiga Bank Umum Konvensional, yang keempat Bank Umum Syariah, dan yang kelima BPR konvensional dan syariah. Selanjutnya materi yang pertama yaitu uang dan lembaga keuangan. Dalam perekonomian yang semakin modern, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara. Apabila ditelusuri tentang sejarah uang secara rinci, berawal dari kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi pada masa purba, kemudian tukar-menukar dengan perantara uang barang, dan akhirnya uang digunakan sebagai alat tukar-menukar seperti sekarang ini. Kemudian selanjutnya ada 3 jenis uang. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatan, yaitu ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ini biasanya terbuat dari kertas, sedangkan uang logam ini terbuat dari emas atau perak. Kemudian yang kedua ada berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Ada uang kartal dan uang giral. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Contohnya itu uang logam dan uang kertas. Kemudian untuk uang giral. Uang giral ini diterbitkan oleh Bank Umum berupa giro. Berdasarkan nilainya, uang bernilai penuh, artinya nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama. Biasanya berlaku pada uang logam mulia. Kemudian uang tidak bernilai penuh, artinya nilai intrinsik lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang kertas. Selanjutnya yaitu nilai-nilai mata uang. Nilai mata uang ada 3 macam. Yang pertama yaitu nilai nominal. Contohnya pada selembar uang kertas Rp5.000. Nilai nominalnya adalah Rp5.000. Yang kedua yaitu nilai intrinsik. Contohnya pada selembar uang kertas Rp5.000. Dinilai dari kertas atau harga kertas yang digunakan untuk membuat uang Rp5.000 tersebut. Yang terakhir yaitu nilai internal atau nilai real. Nilai internal uang berbanding terbalik dengan harga barang. Artinya, jika harga barang dan jasa naik, maka nilai internal akan turun, sehingga akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam rangka memelihara kestabilan nilai rupiah, mengandung 2 aspek. Aspek yang pertama yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Aspek pertama ini tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan pada aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya ada fungsi bank sentral. Yang pertama sebagai bank sirkulasi, kedua bankers bank, yang ketiga lender of last resort, yang keempat pelaksana kebijakan moneter, dan yang terakhir penjaga posisi likuiditas negara. Selanjutnya bank umum konvensional. Bank konvensional itu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara. Bank konvensional akan menerima segala macam bentuk investasi ke semua bidang usaha, asalkan sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian ada fungsi bank umum konvensional. Yang pertama yaitu agent of development atau agen pembangunan. Kegiatan bank untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana publik, membuka peluang bagi publik untuk melakukan kegiatan investasi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Selanjutnya yang kedua yaitu agent of service atau agen layanan. Selain mengumpulkan dan menyalurkan dana, bank juga memiliki layanan perbankan lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, agent of trust atau agen kepercayaan. Kepercayaan masyarakat bahwa dana yang mereka setor di bank akan selalu aman dan dapat dicarikan kapan saja. Demikian pula sebaliknya, dalam menyalurkan dana yang disetor ke masyarakat dalam bentuk pinjaman didasarkan pada kepercayaan dan hukum yang berlaku. Kemudian ada tugas dan kegiatan. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, menyalurkan kembali dana yang diterima dari masyarakat kepada masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan layanan dan jasa. Selanjutnya juga ada produk. Yang pertama ada tabungan, kedua deposito, ketiga giro, keempat cek, kelima kredit, dan keenam produk jasa lainnya. Selanjutnya yaitu Bank Umum Syariah atau BUS. Bank Umum Syariah dapat dipahami bahwa bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah juga memiliki fungsi dan peran. Fungsi dan peran Bank Umum Syariah yang pertama yaitu penyediaan jasa keuangan. Kemudian yang kedua, menginvestasikan dana. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Yang keempat, falas prinsip syariah. Yang kelima, pasar modal syariah. Dan yang keenam, pembiayaan prinsip syariah. Kemudian ada sistem operasional bank syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Kemudian yang kedua ada prinsip mudorobah. Dengan pembagian penggunaan metode bagi untung dan rugi profit as rolling antara kedua pihak berdasarkan MIFBA yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu BPR konvensional dan syariah. Definisi dari BPR ini yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka bank sebagaimana pada umumnya ya kerjanya itu, tapi ada pengurangan otoritas yaitu kegiatan jasa lalu lintas pembayaran. Yaitu yang pertama ada
menghimpun dana dari masyarakat. Simpanan bisa deposito, bisa tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Maksudnya itu kita boleh membuat skema lain yang intinya tabungan itu tidak masalah. Misalnya tabungan itu disebut tabungan anak, tabungan keluarga, tabungan sekolah, dan lain-lain itu dipersamakan dengan tabungan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, memberikan kredit. Memberikan kredit itu memberikan pinjaman itu. Boleh tidak? Bank BPR ini memberikan kredit kepada konglomerat atau kepada orang yang sangat kaya. Ya, boleh saja kalau uangnya mencukupi. Ada orang buka bisnis, itu modalnya sangat besar. Dalam kisaran, misal dia meminjam 2M. BPR mau ngasih, silahkan kalau kuat. Misalnya kalau Anda orang yang bisnis seperti itu, kemudian meminjam ke BPR, ya silahkan saja. Nyatanya juga tidak akan ada orang yang datang ke BPR meminjam 2M. Dan kalau BPR-nya kuat meminjami, ya silahkan saja. Jadi ya tetap sama, memberikan kredit pada umumnya. BPRS itu sama, operasional mirip BPR. Falsafahnya bank umum syariah, maka seluruhnya sama. Perbedaan BPR dan BPRS ya sama dengan bank konvensional, dan bank syariah sama, contohnya mudorobah, syaroah, wadiah, baik ijarah, ya gitu-gitu, sehingga sama. Maka saya tidak menjelaskan detail karena pada dasarnya mereka adalah bank yang hanya tidak melayani jasa lalu lintas pembayaran. Orang-orang yang tidak masuk bank itu banyak sekali. Maka orang-orang tersebut lebih memilih BPR karena pasti di ACC pekerjaannya. Contoh Gojek itu mau kredit sepeda motor, itu kalau ke bank susah, kalau ke BPR langsung di ACC. Karena apa? Kalau ke bank susah, karena di bank itu pasarnya sudah banyak, dia tidak butuh ditolak, yang minta masih lebih banyak lagi daripada yang ditolak. Di BPR mereka tidak punya pilihan lagi selain meng-ACC. Yang di ACC pun suka karena pasti ditolak oleh bank umum. Nah, itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam materi yang saya paparkan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.